Saya Mus Mujiono, salah satu pengelola objek pariwisata atau objek wisata Pantai Cemoro Sewu yang ada di Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Cemoro Sewu berdiri sejak 2014, jadi sudah ya lumayan 11 tahun jalan. Dan kami juga mohon dukungan untuk semua, apalagi mas-mas dari mahasiswa ini, untuk selalu berperilaku bersih. Jadi sampah, lagi-lagi sampah bukan tanggung jawab siapapun, tapi tanggung jawab kita sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertama ya Pak, mungkin bisa diceritakan secara singkat mengenai pantai ini, tentang kebersihannya itu gimana cara jaganya gitu-gitu Pak. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih pada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Ya. Awalnya itu bukan objek wisata ya, tapi kan sebuah hutan pantai. Kemudian seiring waktu itu kan banyak yang laut, ke pantai, terus neduh, akhirnya kita buka sebagai objek wisata. Tentu saja kami juga mempersiapkan bahwa yang namanya objek wisata itu pasti ada sampah. Satu hal yang perlu dicatat, sampah kami yang di pantai itu ada dua gulungan, ada dua macam. Ya. Pertama, sampah dari kiriman laut. Jadi laut itu kan kalau musim-musim penghujan itu kan dapat air dari sungai. Terus sungai itu membawa sampah ya, baik itu sampah rumah tangga, sampah dedaunan, ya segala sampah lah. Itu masuk ke sungai, terus dibawa oleh air laut, naik ke pantai. Itu pertama, itu sampah dari laut. Lantas yang kedua, ada sampah dari wisatawan. Kalau sampah dari wisatawan, biasanya wisatawan kita itu kan sesuai dengan budayanya, dia ke pantai, terus ya istilahnya main air, terus nanti neduh bawa bekal itu, nanti weekend meninggal sampah ya, itu sampah berupa ya plastik, itu bekas sisa makanan pokoknya Pak. Sisa makanan, bekas snack dan sebagainya. Itu dua kategori sampahnya. Terus yang kedua itu ya, bagaimana kondisi lingkungan dan kebersihan pantai saat ini Pak, menurut Bapak? Kalau sekarang itu ya lagi kita terpengaruh oleh musim ya. Kalau musim-musim tertentu itu sampah dari laut itu kami itu hampir kewalahan ya. Tapi kalau saat ini tidak begitu banyak, ini kan sudah berlalu ya. Kalau sampah-sampah dari wisatawan ada saja sih. Pasti ya Pak. Terus kami juga menangani kalau dari laut, kita setiap Jumat itu kerja bakti. Jumat bersih. Ya, Jumat bersih. Karena kenapa milih Jumat? Karena nanti kan menghadapi weekend ya. Sabtu Minggu, kadang-kadang long weekend. Itu kan kita menghadapi, jadi tamu hari Sabtu itu kan lebih ramai loh. Itu kan namanya sudah bersih. Terus apakah di pantai ini tuh sudah ada prosedur atau aturan khusus terkait kebersihan pantai? Contohnya kayak sebenarnya kalau ada yang ketahuan buang sampah sembarangan Pak, ada sanksinya gitu-gitu atau gimana gitu Pak? Kalau dari pengunjung sifatnya kami masih istilahnya education. Jadi kita siapkan tempat-tempat sampah dan kita siapkan bak-bak sampah. Jadi dan nanti kalau ada setiap kali ada yang kunjungan itu kita sampaikan, tolong sampahnya dimasukkan ke tempat yang semestinya. Kita mohon kerjasamanya. Kalau sanksi kita belum berani menerapkan lah istilahnya, baru tingkatnya edukasi. Jadi belum sampai ke sana. Biasanya kan kalau di pantai-pantai kan sampahnya kan udah terkumpul ya Pak. Terus itu biasanya sampahnya itu ditaruh kemana Pak? Itu ada tempat sementara itu di sebelah pojokan sana. Itu jadi kan setiap Sabtu Minggu itu kan ada, kami sengaja mencari 2 orang pekerja untuk
nangani sampah itu untuk mengumpulkan itu, mengumpulkan di tempat sementara. Jadi setiap Sabtu Minggu kan ada 2 pekerja yang masuk, dia mengumpulkan dari bak sampah, Ya. kita kumpulkan ke tempat yang sementara tadi. Terus Ya. nanti hari Senin atau hari Selasa kita diambil pakai truk. Terus pernah juga kita kerjasama dengan yayasan Good Bag, itu yayasan Eropa. Iya. Itu dia mau membeli, tapi dia harus disortir. Misalkan sampah ada istilah sampah lunak kayak kresek plastik Oh, itu, iya. ada yang sampah sifatnya keras kayak bekas botol aqua dan sebagainya itu kan disendirikan ya. Nah, tapi akhir-akhir ini Good Bag kewalahan. Karena kenapa? Dia harus mengeluarkan biaya juga untuk membakar sampah itu agar tidak menimbulkan polusi udara. Itu bakarnya kalau nggak salah di Gresik itu untuk pembakaran semen. Itu harus dengan teknologi tinggi. Jadi asapnya itu nggak keluar. Sementara kita ya Break dulu. iya bayar. Kita bayar ada memang yang ngambil, tapi harus bayar. Apa harapan Bapak dan solusi Bapak untuk terhadap kebersihan pantai ini ke depannya gitu, Pak? Tolong kita pahami ya, bahwa sampah itu milik kita, bukan milik tempat wisata, bukan milik bukan milik siapapun. Iya. Maksudnya kan gini, misalkan kita makan permen atau roti, Iya. sampahnya ini pasti ada tempatnya, dikasihkan ke tempat. Tapi kalau belum ada tempat, kita kantongi Bawa. dulu. Ini kan tanggung jawab kita ya. Iya, Pak. Jangan makan permen terus kita lempar. Udah nanti ada yang tukang sampah. Nah, itu kan dia melimpahkan pekerjaan kepada orang lain ya. Tapi kalau kita itu bahwa sampah itu tanggung jawab kita masing-masing, nanti dengan sendirinya pasti ada kita taruh di tempat tertentu lah. Yeah. Dan kedepannya berhubung sampah itu pasti digolongkan ya, ada sampah yang organik, ada sampah plastik pun ada golongannya masing-masing kan. Pasti nanti di tempat-tempat tertentu itu ada misalkan bak 1 itu untuk sampah basah, bak 2 sampah kardus atau kertas, bak 1 dan seterusnya. Nah ini dari kita karena sudah harapanku ya, pelaku warga sini maupun Cemoro Sewu itu dia bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Jadi tidak ada tercecer dan dipandang juga enak. Ya, Pak. Berarti poinnya tuh kayak kesadaran diri ya, Pak. Ya, Paling penting itu ya, Pak. Buat bisa jaga lingkungan biar tetap bersih gitu kan, Pak. betul. Yaudah itu aja, Pak. Dari kami terima kasih. Kembali kasih, monggo semoga sampean lancar dalam proses ini atau dari kegiatan ini. Terima kasih, Pak.